Siapakah anak perjanjian yang dikurbankan Abraham, Ishak atau Ismail? Mari kita lihat dari dua versi, versi Alkitab dan juga versi Al-Quran. Nah, di dalam surah As-Saff 102, kalau tidak salah ya teman-teman, kita cek. Ya, surah As-Saff 37 ayat 102. Falamma balakum ma'ahus saya kola ya bunaya ini. Sebentar ya teman-teman. Falamma balakum ma'ahu saya kola ya bunaya ini arofil manami anni atbahu kafautu madataro kola ya abati fal maktumaru setajiduni insya Allahu minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada dalam kurung umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia dalam kurung Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia dalam kurung Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Nah, kita tahu anak Abraham itu Ismail dan Ishak ya teman-teman. Dari istrinya Sarah dan hamba Sarah Hagar. Jadi keturunan Ishak itu nanti akan menjadi bangsa Israel. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu adalah keturunan Ismail. Konon katanya ya teman-teman. Nah, apa benar bahwa agama Islam itu berasal dari Ismail anak Abraham teman-teman? Kalau memang iya ya teman-teman, kenapa agama Islam itu berbeda dengan Judaism? Sedangkan kita tahu ayah Ismail dan Ishak itu satu saja ya teman-teman. Maksudnya Ismail dan Ishak ini berasal dari satu ayah. Pertanyaan selanjutnya, lalu apakah Abraham dia mengajarkan anak-anaknya itu dengan pengajaran yang berbeda? Maksudnya begini ya teman-teman. Apakah Abraham ini dia mengajarkan agama yang berbeda kepada anak-anaknya? Kepada Ismail dia mengajarkan seperti ini, kemudian kepada Ishak dia mengajarkan yang lain. Dan kita tahu Islam dan Kristen itu adalah bagian dari agama Abrahimik ya teman-teman. Tetapi Islam dan Kristen memiliki perbedaan pandangan, terkhususnya tentang siapa anak Abraham yang dikurbankan. Siapa anak yang dikurbankan oleh Abraham. Nah, kalau kita lihat dari versi Islam, mereka menganggap bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Tetapi kalau kita orang Kristen itu menganggap Ishaklah anak yang dikorbankan ya teman-teman. Nah, dasar orang Islam bahwa Ismail anak yang dikorbankan itu, mereka melihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, mereka beranggapan karena Ismail itu adalah anak tunggal Abraham selama 13 tahun ya teman-teman, sebelum Ishak lahir. Jadi anak yang disebut dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 itu adalah Ismail. Tetapi sebenarnya ya teman-teman, kalau kita lihat cek di dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit siapakah nama anak Abraham yang dikorbankan itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dalam surah As-Saffat 37 ayat 102 ini, itu tidak ada dalam teks aslinya Ismail ya teman-teman, Ibrahim, karena di sini memakai tanda kurung. Dan kemudian para ulama Islam juga mereka ada yang berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan anak yang dikurbankan itu adalah Ishak, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa anak yang dikurbankan itu adalah Ismail. Dan kalau kita lihat secara jelas di dalam Al-Quran ini, khususnya untuk ayat ini ya teman-teman, tidak ada secara eksplisit nama Ismail di sini ya teman-teman. Sebenarnya itu tidak ada nama Ismail di sini, hanya terjemahannya saja yang memakai tanda kurung ya teman-teman. Dan kalau kita lihat Alkitab itu sangat jelas menyebutkan secara eksplisit ya teman-teman bahwa anak yang dikorbankan Abraham itu adalah Ishak. Di dalam Ibrani pasal 11 di situ mengatakan bahwa karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Jadi di situ jelas ya teman-teman, Ishak
Ishak, bukan Ismail. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan ayat-ayat yang lain, misalnya Yakobus pasal 2 kalau tidak salah, di situ mengatakan bahwa bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Di situ sangat jelas sekali ya teman-teman, mengatakan bahwa Abraham itu mempersembahkan anaknya Ishak, bukan Ismail. Mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah, bukan Ismail ya teman-teman. Nah, kita tahu bahwa umat muslim, teman-teman, mereka tuh biasanya mereka menuduh atau mereka beranggapan bahwa Alkitab kita itu sudah dipalsukan atau sudah diselewengkan, terutama oleh ya Rasul Paulus, sehingga mereka mengatakan bahwa yang seharusnya Ismail, tetapi tiba-tiba Rasul Paulus mengganti dengan Ishak. Tetapi anggapan tersebut ya teman-teman tidak benar, karena kalau kita membaca Alkitab, bahkan dari perjanjian lama ya teman-teman, dan kita tahu bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail ya teman-teman. Coba kalian baca di dalam kitab Kejadian itu, Kejadian pasal 17. Jadi Ishak itu yang menjadi anak satu-satunya yang dijanjikan Allah ya teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena Allah berjanji bahwa anak perjanjian itu akan lahir dari Sarah, bukan dari Hagar atau dari wanita lain. Kalian bandingkan dengan Al-Quran ya teman-teman. Al-Quran itu tidak pernah Al-Quran menyebutkan bahwa Ismail itu adalah anak perjanjian. Tidak pernah ya teman-teman. Al-Quran tidak pernah menyebut secara eksplisit ya teman-teman, anak yang dikorbankan Abraham itu siapa. Tetapi oknum-oknum Islam mengatakan bahwa itu adalah Ismail. Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, secara eksplisit menyebut Ishak. Kemudian mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah diselewengkan terlebih-lebih oleh Rasul Paulus ya teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi ingat ya, anak yang dikorbankan Abraham itu Ishak, oke, bukan Ismail. Terima kasih.